Bab 886, Aku tidak percaya, saatnya memutuskan. Sejak zaman dahulu, tripod adalah yang terkuat. Begitu pula dengan galaksi Nanli ini. Sansan saling memeriksa dan menyeimbangkan, dan pada saat yang sama tumbuh dalam perselisihan, sehingga galaksi Nanli dapat menjadi lebih kuat. Kapal perang biru ini, kecuali Chaos Singzong dan Gunung Tianyin, itu adalah Kors Kuimen. Ketiga kekuatan ini mendominasi Nanli. Sisanya secara alami adalah beberapa keluarga kekuatan yang lebih lemah yang bergantung pada mereka untuk bertahan hidup. Pemimpin Kors Kuimen adalah seorang wanita cantik berpakaian hijau. Dia menatap pria parubaya yang dikatakan Yin San hari itu. Tian Daoyou, jelaskan masalah ini, apa yang terjadi di galaksi Yuheng. Orang itu bernama Tian Feng, seorang tetua Gunung Tianyin, dengan status yang sangat tinggi, jika tidak, dia tidak akan dikirim oleh Gunung Tianyin untuk memimpin perang salib melawan Yuheng. Tian Feng mencibir dan tidak menjawab wanita cantik berpakaian hijau itu, tetapi malah menatap biksu dari Chaos Star Sect. Ini adalah pria tua, saya tidak tahu sudah berapa tahun dia hidup. Dia memiliki rambut beruban dan sangat tua. Namun auranya sangat agung. Namanya Zhang Qiufeng, dan orang luar memanggilnya leluhur Qiufeng. Di atas auranya, dia adalah yang terkuat di antara ketiganya. Mata leluhur Qiufeng dalam. Dia tampak serius dan berkata, "Rekan Daois Green Bamboo, rekan Daois Tian Feng, situasi mengenai galaksi Yuheng rumit. Dari informasi yang dikirim kembali, saya tahu bahwa seseorang di galaksi Yuheng telah menguasai metode yang luar biasa. Orang yang dipanggil Elf Zhu adalah wanita cantik berbaju hijau, bernama Situ Elf Zhu, yang, seperti Natian Feng, adalah seorang tetua dalam kekuatan sekte." Situ Elf Zhu sangat terkejut dan penasaran. "Leluhur Qiufeng, apa sebenarnya yang membuatmu begitu bermartabat? Belum ada berita dari pihak Kors Kuimen." Patriark Qiufeng mencibir. "Ada seseorang di galaksi Yuheng bernama Anshen. Kami mengetahui dari berita bahwa orang ini memiliki cara untuk menghidupkan kembali para dewa sejati. Masalah ini sangat penting. Jika dia benar-benar menghidupkan kembali sekelompok dewa sejati, maka kerja keras kita selama bertahun-tahun dari 3 sekte Nanli akan hancur dalam satu gerakan. Tujuan mengumpulkan kalian kali ini adalah untuk membahas tindakan pencegahan. Tepatnya bagaimana cara berjaga-jaga terhadap orang ini, jika perang salib ini dikalahkan dan kembali ke Nanli. Aku khawatir kamu dan aku tidak akan dapat saling berhadapan." Begitu kata ini keluar, ekspresi Tian Feng dan Situ Elf Zhu tidak dapat membantu berubah. Ada ketidakpercayaan dan kecurigaan di matanya. Kebangkitan dewa sejati. Bagaimana ini mungkin? Dewa sejati adalah orang yang paling unggul di bawah hukum jalan ilahi. Sangat sulit untuk melahirkannya. Tidak hanya itu, tetapi kematian seseorang memiliki kerugian besar bagi setiap galaksi, dan hal yang sama berlaku untukku, Nanli. Petik 2. Dan seorang yang kuat di alam ini, bahkan jika dia memiliki sarana untuk mencapai langit, dapat dibangkitkan, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, bagaimana kehendak para dewa dapat setuju. Petik 2. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang metode ini. Bahkan galaksi lain telah mendengar tentang metode membangkitkan biksu, tetapi ini hanya terbatas pada basis kultivasi yang lemah, bukan dewa sejati. Apakah ini benar atau salah? Begitu kata-kata itu keluar, jelas. Tian Feng dan Situ Elf Zhu sama sekali tidak mempercayainya. Tian Feng berkata dengan suara yang dalam. "Selama bertahun-tahun ini, galaksi Yuheng mengandalkan garis pertahanan galaksi itu untuk memblokir sejumlah besar pasukan kita, dan kapal perang itu tidak pernah hancur. Baik itu galaksi Yuheng atau Nanliku, tidak sedikit pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati yang telah kalah.
Itu akan menghancurkan arah. Aku tidak percaya hal seperti itu terjadi. Itu pasti omong kosong. Rumor yang kudengar seharusnya tidak dianggap serius. Untuk diketahui, di setiap galaksi, ada garis pertahanan kuno, yang dibentuk oleh beberapa kekuatan ilahi. Bahkan jika galaksi Nanli jauh lebih kuat daripada galaksi Yuheng, ia telah kehilangan banyak pembangkit tenaga listrik selama bertahun-tahun. Tanpa garis pertahanan itu, galaksi Yuheng pasti sudah ditembus oleh galaksi Nanli sejak lama. Selain itu, apa yang membuat Nanli Sanzong merasa marah? Di sisi galaksi Yuheng, mengandalkan garis pertahanan ini, seperti monyet yang melompat-lompat, mereka melakukan serangan diam-diam dari waktu ke waktu, sehingga mereka tidak mengalami kerugian. Aku ingin menghancurkan galaksi Yuheng untuk waktu yang lama, tetapi sudah terlambat. Melihat galaksi Yuheng telah jatuh, semakin banyak dewa sejati yang kuat, dan mereka tidak dapat bertahan lagi. Namun, ini terjadi. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Jadi, bagaimana masalah ini dapat membuat mereka mempercayainya? Di mata leluhur Qiu Feng, ada cahaya yang tidak terbatas. Sebenarnya, dia tidak ingin mempercayai berita dari orang yang menyelinap ke Yuheng. Namun, menilai dari berita yang dikirim kembali, situasinya sangat serius dan benar-benar benar. Itu tidak tampak seperti palsu. Leluhur Qiu Feng melirik Tian Feng dan Situ Elfsu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah ini benar atau tidak, kita harus bersiap. Kirim pesan kembali ke Nanli dan minta Nanli untuk mengirim sekelompok orang kuat lainnya. Selama Yuheng menyebarkan berita itu lagi, jika ada hal seperti itu, dia akan segera menyerang Yuheng. Petik 2. Namun, garis pertahanan belum ditembus. Jika demikian, Nanli pasti akan kehilangan sekelompok pasukan lagi. Ada sedikit kekhawatiran di mata Situ Elfsu. Tidak ada waktu lagi, jangan beri Yuheng kesempatan. Berbicara tentang ini, leluhur Qiu Feng memancarkan cahaya tajam di matanya. Yuheng telah bertahan selama bertahun-tahun, haruskah dia membuat keputusan? Tian Feng memikirkannya dan mengangguk. Baiklah, saya akan mengirimkan beritanya sekarang. Pada saat yang sama, leluhur Qiu Feng mengirim berita kepada para murid yang bersembunyi di galaksi Yuheng. Tetapi batu itu tenggelam ke laut, dan tidak ada gerakan. Patriark Qiu Feng merasa sedikit tidak nyaman di hatinya karena suatu alasan. Dia bergumam dengan curiga pada dirinya sendiri. Ketika Tian Feng mengirim berita itu kembali, kapal itu menjadi sunyi sesaat. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, matanya dalam, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Bab 887-212 sudah berakhir. Tidak seorang pun di galaksi Yuheng tahu tentang situasi Nanli. Meskipun Chen Chang'an menekan 6 iblis. Namun berita bahwa Tianmo telah menyebarkan berita bahwa ia dapat menghidupkan kembali orang telah sampai ke Nanli Sanzong. Sekarang, 3 sekte Nanli telah mulai mengatur serangan terhadap galaksi Yuheng. Dan kali ini, jika galaksi Nanli melancarkan serangan terhadap galaksi Yuheng, saya khawatir itu akan menjadi pertarungan yang nyata. Pada saat itu, itulah saat yang benar-benar hidup dan mati bagi galaksi Yuheng. Bintang kuno Huaxia, di atas alun-alun. Kapal-kapal antariksa itu berlabuh di dalamnya. Sekarang, di kapal dewa, banyak sekali pembangkit tenaga listrik yang sedang menonton. Mereka melihat segala sesuatu di alun-alun, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka terkejut dan terkejut. Bukan hanya mereka, tetapi hampir semua orang yang menonton, melihat pemandangan di depan mereka, seperti ini. Sungguh mengerikan. Siapa yang mengira bahwa cara menghidupkan kembali orang mati yang dikuasai Chen Chang'an akan memiliki kekuatan yang menentang surga?
Di bawah tatapan semua orang, saya melihat bahwa di alun-alun, ada vitalitas yang agung, seperti laut yang bergelombang. Biarkan semua orang dengan jelas merasakan vitalitas yang luar biasa dan agung ini. Chen Chang'an di sana, ekspresinya masih sama, dari awal hingga akhir, tenang dan tenang, acuh tak acuh. Baginya, masih merupakan hal yang mudah untuk menghidupkan kembali mayat-mayat dewa sejati ini. Di bawah kendali hidup dan mati, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saya melihat 221 peti mati ditempatkan dengan tenang, dan tiba-tiba ada gerakan pada saat ini. Bergetar, tiba-tiba, terdengar klik yang keras. Saya melihat peti mati itu, satu persatu, membuka tutup peti mati dengan sendirinya. Segera setelah itu, setelah peti mati dibuka, di dalam, para dewa sejati yang mati duduk satu persatu dari peti mati. Jika dikatakan sebelumnya, para dewa sejati ini, satu persatu, penuh dengan aura kematian dan sangat agung. Dan sekarang, semua dewa sejati ini penuh dengan vitalitas. Sebenarnya, ada 221 peti mati. Selain 9 peti mati, mayat para dewa sejati ditemukan memiliki napas dewa. Namun pada kenyataannya, yang tersisa bukanlah aura jiwa dewa, tetapi ilusi bahwa jiwa dewa tetap berada di dalam tubuh. Jadi, di bawah pengendalian hidup dan mati Chen Chang'an, masih ada 212 mayat dewa sejati di dalam peti mati, meskipun mereka sudah mati. Namun, masih ada beberapa roh yang tersisa di dalam tubuh, dan itu belum sepenuhnya hilang antara langit dan bumi. Oleh karena itu, di bawah kendali hidup dan mati, tidak ada pengecualian dalam 212 peti mati. Semua dewa sejati dibangkitkan. Dewa sejati ini hampir semuanya adalah pembangkit tenaga listrik generasi lama di planet kehidupan utama. Sekarang hidup, biarkan para biksu di kapal dewa antariksa terkejut dan bersemangat pada saat yang sama. Meskipun mereka menebak, Chen Chang'an membangkitkan dewa sejati yang hadir karena bintang iblis dan bintang abadi Qi sebelumnya. Mereka semua tahu, ada kemungkinan besar ini akan berhasil. Kebangkitan dewa sejati bukanlah masalah. Tetapi tidak pernah terpikir, dalam satu tarikan napas, 212 dewa sejati dibangkitkan. Ini memberi orang perasaan seperti mimpi. Chen Chang'an tersenyum acuh tak acuh dan berkata, kebangkitan 212 orang, dan 9 peti mati yang tersisa, tidak ada napas jiwa yang tersisa, jadi Chen tidak dapat dibangkitkan di sini. Tentu saja, para biksu yang hadir tidak memiliki ketidakpuasan apapun. Sebaliknya, dia bahkan lebih hormat, kagum pada Chen Chang'an. Jika sebelumnya, mereka masih memiliki beberapa keraguan. Nah sekarang, di dalam hati mereka, tidak ada keraguan lagi. Chen Chang'an benar-benar memiliki cara seperti itu untuk menghidupkan kembali banyak dewa sejati. Mereka sangat bersemangat, sangat jelas apa artinya semua ini. Mengenai dewa sejati yang dibangkitkan, sejujurnya, tidak ada dari mereka yang mengetahui seperti apa situasi saat ini. Kebangkitan dari kematian adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh para dewa sejati yang telah mati ini. Butuh waktu lama bagi para dewa sejati ini untuk mengetahui segalanya dari suara orang banyak. Tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah mereka dibangkitkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Di alun-alun, lebih dari 200 dewa sejati terkejut, dan butuh waktu lama sebelum mereka berani mempercayai fakta ini. Ketika para dewa sejati yang hidup ini menatap Chen Chang'an lagi, satu persatu, mereka semua menunjukkan rasa hormat, kekaguman, dan rasa terima kasih. Bahkan seorang dewa sejati berlutut langsung, terima kasih kepada orang-orang yang menenangkan para dewa dan menyelamatkan nyawa.
Melihat situasi ini, para dewa sejati lainnya juga berlutut satu demi satu. Meskipun mereka adalah tokoh berpangkat tinggi di masa hidup mereka, Chen Chang'an di depan mereka dapat berdiri berlutut. Di hadapan lebih dari 200 dewa sejati yang berlutut dengan rasa terima kasih, ekspresi Chen Chang'an masih tenang, tetapi dia merasa tenang. Katanya, rekan-rekan Taois, jika Anda berterima kasih, Anda tidak perlu berkata apa-apa lagi. Semua ini adalah tanggung jawab Chen. Terlebih lagi, karena uang sudah diterima, hal-hal yang seharusnya dilakukan harus dilakukan dengan baik. Chen di sini untuk memberi selamat kepada kalian sesama penganut Tao untuk menjalani kehidupan lain dan menikmati keindahan dunia. Semua dewa sejati tidak dapat menahan senyum ketika mereka mendengar kata-kata Chen Chang'an, dan mereka bahkan lebih menyukai Chen Chang'an. Kemudian, para dewa sejati yang dibangkitkan ini masing-masing dijemput oleh kapal Dewa Langit Berbintang. Selanjutnya, Chen Chang'an berpikir sejenak, dan setelah memikirkannya, dia melihatnya mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Di atas alun-alun, 6 orang muncul. Keenam orang ini adalah biksu dari galaksi Nanli, dan mereka juga iblis di mata semua orang di galaksi Yuheng. Jalan Chen Chang'an. Semua orang tahu, siapa keenam orang ini. Dan saat ini, 6 kultivator Nanli tiba-tiba muncul di alun-alun, di hadapan semua orang. Mereka melihat ratusan dewa sejati di sini, dan keenam iblis belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Bahkan di garis pertahanan iblis, pertempuran berskala paling besar hanyalah pertarungan jarak dekat dari puluhan pembangkit tenaga dewa sejati. Namun sekarang, begitu banyak dewa sejati tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin keenam iblis ini tidak panik? Wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat, hati mereka bergetar, hanya satu pikiran. Mereka sudah selesai. Bab 888, terkejut, ternyata itu adalah iblis luar angkasa. Hari ini, keenam biksu Nanli ini muncul di alun-alun. Melihat kapal langit berbintang ini, saya juga melihat dewa sejati ini. Itu membuat mereka ketakutan, dan bahkan lebih takut di hati mereka. Bagaimana mereka pernah melihat begitu banyak dewa sejati? Wajahnya pucat, dan tidak ada darah sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa mereka ditekan oleh Chen Chang'an. Sejujurnya, keenam kultivator Nanli mungkin sudah gemetar di sekujur tubuh mereka, kaki mereka gemetar, dan sulit bagi mereka untuk berdiri diam, dan mereka takut akan jatuh ke tanah. Keenam kultivator aneh yang tiba-tiba muncul di alun-alun itu tidak terduga oleh kehadiran para dewa sejati. Namun, mereka juga melihat bahwa keenam biksu itu tampaknya ditekan. Oleh karena itu, membuat mereka tampak aneh, bertanya-tanya mengapa Chen Chang'an membawa keenam biksu aneh ini ke alun-alun. Chen Chang'an tidak omong kosong. Itu secara langsung menghancurkan aura keenam kultivator Nanli menggunakan teknik rahasia. Setelah menghancurkan metode rahasia menahan napas yang digunakan oleh kultivator Nanli. Saat itu, 6 aura mengerikan meletus dari keenam biksu Nanli. Napas ini sangat mengerikan, dan ketika ratusan dewa sejati yang hadir menyadarinya, mereka semua terkejut. Dia menatap keenam biksu Nanli dengan tidak percaya. Sekarang, bagi semua orang yang hadir, keenam biksu dari galaksi Nanli memiliki napas yang sangat besar, dan tubuh mereka seperti lingkaran matahari yang menyala-nyala. Napas mereka sangat besar dan mengejutkan. Terutama bagi para dewa sejati yang telah berhubungan dengan biksu Nanli di garis pertahanan iblis. Pada saat ini, mereka semua terkejut, dan niat membunuh pecah pada saat yang sama. Keenam kultivator Nanli jatuh ke dalam gua es, tubuh dan jiwa mereka gemetar. Iblis ekstrateritorial, bagaimana ini mungkin? Mengapa iblis ekstrateritorial tiba-tiba muncul di bintang Tiongkok kuno,
apa yang sebenarnya terjadi. Melihat keenam kultivator Nanli ini, selain terkejut, juga membuat mereka gelisah dan sangat gelisah. Kemunculan iblis bukanlah kabar baik. Itu dapat membawa bencana ke galaksi Yuheng kapan saja. Mungkinkah iblis ekstrateritorial telah menemukan pintu masuk ke galaksi Yuheng? Jika memang begitu, itu buruk. Di hadapan hampir 9 dari 10 dewa sejati, kekhawatiran pasti akan muncul pada ekspresi saat ini. Akhirnya, dewa sejati yang memiliki 100 planet kehidupan teratas membuka mulutnya dengan cemas. Saya tidak tahu bagaimana menenangkan para dewa, apa yang terjadi pada keenam iblis ini. Masalah ini menyangkut hidup dan mati galaksi Yuheng. Tolong tenangkan para dewa untuk menjelaskan masalah ini. Chen Chang'an tersenyum. Keenam orang ini, saya tidak perlu menyebutkan kursi ini. Anda sudah tahu identitas mereka. Tampaknya Chen Chang'an melihat kekhawatiran di hati setiap orang dan berkata, tentang bagaimana iblis datang ke galaksi Yuheng, atau bahkan bersembunyi di galaksi Yuheng selama bertahun-tahun, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Mereka tidak menyelinap ke Yuheng dengan cara khusus apapun, tetapi itu adalah terakhir kalinya iblis menyerang. Mereka mengambil kesempatan ini untuk dikirim ke galaksi Yuheng ini oleh kekuatan gaib iblis luar angkasa. Petik 2. Saya tidak pernah menyangka bahwa keenam iblis ini akan datang ke bintang Tiongkok kuno, dan saya juga secara tidak sengaja menemukan identitas mereka dan menangkap mereka hidup-hidup. Meskipun ditangkap, namun, Chen Chang'an telah membunuh keenam kultivator Nanli ini sekali. Mengenai tempat di alun-alun, pikiran keenam kultivator Nanli benar-benar kosong saat ini. Mereka tidak berani memikirkan apapun, mereka semua penuh dengan keputusasaan. Setelah mendengar penjelasan Chen Chang'an, semua orang menghela napas lega. Bagaimanapun, mereka sangat khawatir tentang galaksi Nanli. Benar-benar ada cara khusus untuk menyelinap keluar dari garis pertahanan iblis dan memasuki galaksi Yuheng. Ya, memang begitu. Bagi galaksi Yuheng, itu adalah bencana total. Dewa sejati berubah warna, dan setelah mendengar kata-kata Chen Chang'an, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. 6 iblis ditangkap hidup-hidup di bintang Tiongkok kuno. Mungkinkah keenam iblis ini menyelinap ke bintang Tiongkok kuno untuk menenangkan roh-roh yang menentangmu? Seketika, terjadi keributan di antara kerumunan. Di antara ekspresi semua orang, ekspresi serius dan takut muncul. Mereka langsung tahu betapa hebatnya itu. Jelas, keenam iblis ini bersembunyi di Yuheng, dan mereka pasti merencanakan serangan fatal saat iblis menyerbu. Pada saat itu, apa yang akan digunakan Yu Heng untuk melawan? Awalnya, keenam iblis surgawi ini sedang menunggu kesempatan, tampaknya mendengar tentang kemampuan yang dimiliki Lord Anshan untuk menghidupkan kembali orang mati seperti saya dan pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati lainnya. Jadi, tujuan keenam makhluk surgawi ini datang ke bintang kuno Huaxia seperti cermin di hati setiap orang. Mereka pasti ingin berurusan dengan menenangkan para dewa. Lagi pula, metode menenangkan para dewa yang mengejutkan ini akan menghalangi invasi iblis. Bahkan menentukan hidup dan mati galaksi Yuheng. Untungnya, Chen Chang'an berhasil melawan. Sejujurnya, di alun-alun, sekelompok dewa sejati menatap Chen Chang'an dengan rasa ingin tahu. Bagi Chen Chang'an, dia bahkan lebih kagum, tetapi juga takut. Untuk diketahui, keenam iblis surgawi ini semuanya kuat di alam dewa sejati. Tetapi karena galaksinya berbeda, hukum Shinto-nya berbeda. Oleh karena itu, di alam yang sama, apakah itu tubuh fisik, ada banyak celah dalam kekuatan. Seorang kultivator Nanli di alam dewa sejati membutuhkan setidaknya 2 atau 3 pembangkit tenaga alam dewa sejati di galaksi Yuheng untuk dapat menghadapinya.
Napas mereka agung, dan dalam hal kekuatan fisik, mereka beberapa kali lebih kuat daripada yang ada di galaksi Nanli. Untungnya, ada garis pertahanan iblis, yang secara alami menekan iblis di luar domain. Jika tidak, dengan hilangnya garis pertahanan iblis surgawi, galaksi Yuheng telah lama tidak ada lagi. Dan yang tidak mereka duga adalah, Chen Chang'an benar-benar menangkap 5 iblis luar angkasa yang kuat ini. Bab 889, terkepung, tak seorang pun bisa lolos. Di hati setiap orang, Chen Chang'an ini juga semakin tak terduga. Mustahil untuk dilihat. Para dewa sejati yang hadir bahkan tidak punya ide untuk menentang Chen Chang'an. Beberapa dari mereka harus berkenalan dengan Chen Chang'an. Orang seperti ini pasti akan menjadi sosok yang bisa menjadi puncak galaksi Yuheng di masa depan. Jalinlah hubungan yang baik dengannya, itu akan bermanfaat dan tidak berbahaya. Tapi sekarang, saatnya untuk memikirkan keenam iblis ekstrateritorial ini. Keenam iblis ini harus ditangani dengan baik. Jika tidak, itu adalah bencana bagi galaksi Yuheng. Secara khusus, perlu dipahami bahwa di galaksi Yuheng, selain keenam iblis ini, apakah ada iblis lain yang tersembunyi? Ini adalah hal yang paling penting. Jika tidak, begitu masih ada iblis di galaksi Yuheng, itu pasti menjadi momok bagi galaksi Yuheng. Itu adalah penyengat. Malapetaka bisa terjadi kapan saja. Penyengat ini harus disingkirkan. Jalan Chen Chang'an. Sekarang, aku telah mengetahui banyak berita dari keenam iblis itu. Masalah ini adalah tentang Yuheng. Aku ingin tahu apakah semua orang yang hadir memiliki ide tentang bagaimana cara menghadapi keenam iblis ini. Pada saat ini, seseorang bertanya kepada Chen Chang'an apakah ada iblis lain yang bersembunyi di galaksi Yuheng. Chen Chang'an tidak menyembunyikannya, dan menceritakan semua yang dia ketahui. Termasuk hal-hal lain yang dia pelajari. Para dewa sejati yang hadir diam-diam mencatat hal-hal ini, terutama tempat persembunyian sisa-sisa iblis. Ketika dia pergi hari ini, dia akan segera mengatur tenaga untuk membunuh iblis yang tersisa. Keenam iblis ini benar-benar putus asa. Mereka tahu bukan hanya mereka yang akan mati. Rekan-rekan mereka, aku khawatir tidak ada akhir yang baik. Adapun kerja keras galaksi Nanli selama bertahun-tahun, semuanya sia-sia. Selanjutnya, semua orang membahas cara menghadapi keenam iblis ini. Terutama setelah tidak ada nilai guna. Tentu saja tidak ada belas kasihan. Semua orang memutuskan untuk membunuh keenam iblis itu. Chen Chang'an juga tidak peduli, dan keenam iblis itu diserahkan kepada mereka. Awalnya dia bermaksud untuk mengeluarkan keenam iblis itu, hanya untuk mengingatkan Yuheng galaksi. Kemudian, keenam iblis itu terbunuh. Tidak ada gunanya bagi semua orang untuk tetap tinggal di Huaxia Ancient Star, mereka membungkuk kepada Chen Chang'an, lalu pergi. Bagaimanapun, masalah ini adalah tentang iblis, dan mereka harus kembali dan mengaturnya. Bahkan menyebarkan berita itu ke Demon Defense Line. Biarkan para penjaga kuat yang menjaga garis pertahanan iblis tidak boleh ceroboh. Untuk menghindari waktu berikutnya iblis menyerbu, biarkan iblis menyelinap masuk lagi. Bagi semua orang, Chen Chang'an tidak meninggalkan banyak hal untuk mereka. Selama Anda mendapatkan dewa-dewa itu, semua ini sudah cukup. Satu demi satu kapal antariksa berangkat. Bintang kuno Huaxia telah kembali tenang seperti sebelumnya. Di alun-alun, Chen Chang'an memejamkan matanya sedikit, merasakan segala sesuatu tentang bintang Tiongkok kuno itu. Setelah merasakan bintang-bintang Tiongkok kuno itu, Chen Chang'an perlahan membuka matanya dalam. Di matanya, ada cahaya yang lebih terang. Akhirnya, Chen Chang'an bergumam. Hari ini saya telah mendapatkan begitu banyak dewa,
dan saya harus membiarkan bintang kuno Huaxia tumbuh dewasa. Kalau tidak, bintang kuno Huaxia bahkan tidak akan memiliki beberapa orang kuat. Sungguh memalukan dengan kata Huaxia. Di Chen Chang'an, planet yang terbentuk dari perpaduan bintang kuno Changlong dan ribuan domain abadi itu diberi nama Huaxia. Dalam suasana psikologis tertentu, Chen Chang'an ingin menyebarkan nama bintang Tiongkok kuno itu ke seluruh dunia. Mungkin suatu hari nanti, seseorang tahu kata Huaxia dan datang ke sini secara khusus. Itu akan menarik. Setelah lebih dari 200 kapal bintang meninggalkan bintang Tiongkok kuno, mereka buru-buru melewati cermin untuk mengirimkan berita penting tentang infiltrasi iblis kembali ke planet-planet kehidupan utama. Tentu saja, masalah ini masih belum bocor. Agar tidak diketahui oleh iblis yang bersembunyi di Yuheng. Saatnya memukul rumput dan mengejutkan ular. Kecuali berita tentang iblis. Itu tentang kebangkitan para dewa sejati itu. Itu tidak disembunyikan. Lebih dari 200 dewa sejati datang dari semua planet kehidupan utama. Mereka hidup kembali dan hidup kembali lagi. Tidak diragukan lagi, itu telah menyebabkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di galaksi Yuheng. Pembaruan itu memicu kegemparan. Bagaimanapun, ini sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan kebangkitan terakhir Chen Chang'an atas dewa-dewa sejati Yao Xing dan Cixian, ini sama sekali tidak ada bandingannya. Ini lebih dari 200 dewa sejati. Begitu dibangkitkan, apa jenis sarana yang menghancurkan dunia ini? Juga seperti ini, mengenai nama Chen Chang'an, nama yang menenangkan para dewa, itu karena metode kebangkitannya yang menantang surga sehingga dia benar-benar terkenal dengan Yuheng. Telah mencapai situasi di mana tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Tepat ketika planet-planet kehidupan utama Yuheng sedang membahas Chen Chang'an. Di galaksi Yuheng, sebuah planet mati tiba-tiba dikelilingi oleh ratusan kapal bintang. Di setiap kapal dewa kapal bintang, ada pembangkit tenaga dewa sejati yang berdiri, mengesankan di langit. Dan planet mati ini adalah tempat persembunyian para iblis yang telah menyelinap ke galaksi Yuheng. Kemunculan tiba-tiba kapal-kapal langit berbintang ini mengelilingi planet ini, dan aura menakjubkan dari para dewa sejati tiba-tiba mengejutkan para iblis yang tersisa yang bersembunyi di planet ini. Hati mereka berat, wajah mereka jelek, dan mereka diketahui telah terbongkar. Jangan pikirkan itu, pasti ada yang salah dengan rekan yang pergi untuk membunuh Chen Chang'an. Masuk akal bahwa bahkan jika terjadi kecelakaan, para rekan tidak akan pernah mengkhianati mereka. Tetapi mengapa ini terjadi? Mereka tidak pernah mengerti, dan sekarang dikelilingi oleh ratusan kapal luar angkasa, bahkan lebih mustahil untuk melarikan diri. Kecuali para iblis yang bersembunyi di langit berbintang yang mati ini. Semua planet kehidupan yang telah lama dikendalikan secara diam-diam oleh para iblis ini juga dikelilingi oleh blokade saat ini. Jangan biarkan satu pun iblis melarikan diri. Secara keseluruhan, para biksu yang dikirim oleh galaksi Nanli benar-benar musnah karena Chen Chang'an. Tidak seorang pun yang bisa melarikan diri. Bab 890, Maret, keluarkan babi tuaku. Perhatian Yuheng tertuju pada galaksi Nanli. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka menyingkirkan pasukan yang telah susah payah dikelola oleh para kultivator Nanli selama bertahun-tahun di Yuheng. Hal ini dapat membuat para kultivator Nanli itu muntah darah karena marah. Namun, tidak mungkin. Sekarang mereka sudah tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, jadi apa yang dapat mereka gunakan untuk melindungi pasukan yang mereka jalankan secara diam-diam? Para biksu Nanli yang tersisa dikepung oleh Yuheng. Tidak ada cara untuk melarikan diri sama sekali, hanya pertarungan sampai mati. Akhirnya, tidak ada kejutan.
Bahkan Yu Heng tidak membayar harga apapun, dan membunuh semua biksu Nanli yang tersisa yang bersembunyi. Setelah para biksu Nanli ini meninggal, mereka akhirnya menghela napas lega dan merasa lega. Namun dengan cara yang sama, meskipun kultivator Nanli ini terbunuh, namun, hati mereka masih sangat berat. Dari situasi saat ini, meskipun para kultivator Nanli yang menyelinap ke Yu Heng ini terbunuh, apakah Nanli punya rencana lain? Mereka tidak tahu, meskipun tidak ada berita buruk yang datang dari garis pertahanan iblis. Namun, selalu biarkan mereka tidak ceroboh. Namun, satu-satunya hal yang membuat mereka bahagia adalah sekarang galaksi Yu Heng memiliki cencangan di dalamnya. Cara yang dikuasainya untuk menghidupkan kembali orang mati telah membangkitkan banyak dewa sejati. Sekarang, meskipun mereka merasa Alexander mendukung perang salib melawan galaksi Nanli, setidaknya mereka tidak setakut sebelumnya. Setidaknya seperti yang terjadi sekarang. Selama ada cukup banyak dewa sejati di pihak Yu Heng, dia pasti akan mampu mempertahankan garis pertahanan melawan iblis. Itu juga meringankan potensi ancaman bagi pihak galaksi Yu Heng. Di atas kapal perang biru galaksi Nanli, tokoh-tokoh besar Kors Kuimen, Gunung Tianyin, dan Chaos Xingzong semuanya berkumpul lagi. Pada saat ini, wajah mereka bertiga tidak terlihat bagus. Leluhur Qiu Feng dari Chaos Star Sect melirik kedua tetua, Situ Elfzu dari Kors Kui Sect dan Tian Feng dari Gunung Tianyin. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, sinyal telah dikirim ke kelompok murid, tetapi tidak ada berita yang kembali. Sebaliknya, berita dikirim kembali dari Nanli. Kelompok biksu yang menyelinap ke Yu Heng telah merusak kartu kehidupan mereka dan meninggal di sekte. Situ Elfzu menghela nafas. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan galaksi Yu Heng untuk menemukan mereka. Mata Tian Feng dingin, ini bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Dari berita yang dikirim sebelumnya, di galaksi Yu Heng, seseorang memiliki sarana untuk menghidupkan kembali para dewa sejati. Tidak peduli apakah masalah ini benar atau tidak, bagi kita, bagi Nan itu bukan hal yang baik dari perang salib berikutnya. Leluhur Qiu Feng mengangguk, setuju dengan kata-kata Tian Feng. Sekarang tampaknya satu-satunya cara untuk menerobos garis pertahanan Yu Heng adalah dengan menemukan cara untuk menerobosnya, dan Yu Heng akan jatuh ke tangan kita. Kemudian, Patriark Qiu Feng bertanya kepada Tian Feng, berapa lama sampai pasukan dari Nanli tiba? Tin Fung Rod, sudah berangkat ke sana, tetapi masih ada jalan panjang ke langit berbintang di antara dua galaksi Nanli dan Yu Heng. Jika itu yang tercepat, saya khawatir akan memakan waktu 3 bulan untuk sampai di sini. 3 bulan, leluhur Qiu Feng mengangguk, lalu 3 bulan ini, persiapkan semuanya. Ketika pasukan tiba, segera pergi ke galaksi Yu Heng untuk melancarkan serangan. Kali ini, kita harus agresif dan menerobos garis pertahanan. Di galaksi Yu Heng, saya masih belum tahu bahwa 3 sekte Nanli telah memutuskan untuk melancarkan serangan ke galaksi Yu Heng dalam 3 bulan. Pada saat ini, kekuatan utama di galaksi Yu Heng memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Selama bertahun-tahun, ada beberapa dewa sejati yang mati di garis pertahanan iblis. Meskipun, Chen Chang'an telah membangkitkan sekelompok dewa sejati. Namun, ini hanyalah upaya pertama planet kehidupan utama untuk melakukan perjalanan ke bintang Tiongkok kuno. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa banyak dewa sejati yang dapat dibangkitkan oleh cara Chen Chang'an yang menantang surga untuk menghidupkan kembali orang mati. Oleh karena itu, mereka tidak akan membawa semua mayat dewa sejati dari planet yang hidup. Namun, sekarang setelah mereka melihat kekuatan tempur Chen Chang'an yang mengerikan,
mereka memutuskan untuk membawa sisa mayat dewa sejati ke bintang kuno Huaxia. Begitu Chen Chang'an membangkitkan semua mayat dewa sejati yang tersisa. Bagi seluruh galaksi Yuheng, sama sekali bukan masalah untuk meningkatkan kekuatan tempur garis pertahanan iblis hingga beberapa persen. Pada saat yang sama, di langit berbintang planet Yudan, Zishanhe membawa Sun Wukong dan Zhu Baji, yang telah memasuki alam dewa sejati, ke bintang pertambangan. Hari ini, bintang biji ini ditempati oleh pembangkit tenaga listrik bintang sutra hitam. Zishanhe berkata dengan hormat, "Dua orang dewasa, ini adalah bintang tambang, dan sekarang telah sepenuhnya ditempati oleh orang-orang bintang Heishi." Sun Wukong berkata dengan dingin, "Bintang pertambangan bosku berani menempatinya, itu benar-benar mengalahkan diri sendiri. Dan kali ini, berita tentang kebangkitan lebih dari 200 dewa sejati oleh Chen Chang'an belum sampai ke bintang sutra hitam. Kalau tidak, bintang sutra hitam saat ini pasti sudah menyerahkan bintang tambang ini sejak lama." Zhu Baji tidak bicara omong kosong, dia maju 2 langkah dan berteriak seperti guntur. "Orang-orang Heishi Xing, keluarlah dari babi tuaku.